Bismillahirrahmanirrahim. Qauli amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat tahajud atau qiyamul lail rahimahullah. Ada di dalam, kalau kita belajar fikih Islam itu banyak pertanyaan yang diajukan, terutama tentang qiyamul lail. Di antara pertanyaan yang diajukan, bolehkah saya salat tahajud jika saya belum tidur? Itu di antara pertanyaan yang sering berkembang di masyarakat kita. Sama halnya seperti pertanyaan, apakah boleh saya salat kembali padahal tadinya waktu salat tarawih saya sudah salat witir. Karena ada sebagian para ulama mengatakan bahwa salat witir itu salat penutup malam. Dua hal ini merupakan masalah yang sering ditanyakan. Kami sendiri di beberapa tempat kami mengajar, pertanyaan ini lazim ditanyakan kepada kami. Dan malam ini di sini insyaallah kita akan membahas ini sedikit, sambilan juga kita ingin melihat hikmah, karena ini malam terakhir kita di bulan Ramadan. Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ini beliau ketua Dewan Fatwa dari Mesir, merupakan salah seorang ulama senior Al-Azhar. Kami menyebutnya dengan Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh. Jadi beliau gurunya para guru, ulamanya para ulama. Karena di tangan beliau banyak lahir ulama-ulama besar. Salah satunya yaitu Syekh Ali Jum'ah yang pernah menjadi mufti Mesir. Syekh Atiyah Saqar itu mengatakan bahwa dibolehkan bagi seseorang yang sudah melakukan sholat witir di malam hari untuk melakukan sholat apapun selama tidak mengulangi sholat witir kembali. Dalam bahasa yang lain, tidak dibolehkan sholat witir itu dilakukan dua kali di malam yang sama. Bagi yang sudah melakukan sholat witir bersamaan dengan tarawih, karena sunnah Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah salat witirnya bersamaan dengan salat tarawih. Maka jika dia ingin mengulanginya dengan salat tahajud, tidak dibolehkan dia untuk salat witir lagi. Dalam bab ini ada tiga pendapat para ulama terkait dengan salat witir yang telah dilakukan. Pendapat pertama ini disebutkan oleh Syekh Dr. Said Asy-Syarqawi. Disebutkan bahwa ada ulama mengatakan ada dalil, ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat 2 rakaat pada satu malam setelah melakukan sholat witir. Dalil ini dijadikan rujukan oleh kelompok yang pertama bahwa boleh kita melakukan sholat apapun setelah kita melakukan sholat witir. Artinya sholat witir dalam hal ini tidaklah menjadi penutup semua sholat. Baik itu sholat tahajud, maupun sholat taubat, maupun sholat hajat, itu masih boleh dilakukan. Pendapat yang kedua mengatakan apabila melakukan sholat witir dan dia sengaja menutup malam, ini pendapat yang kedua, dengan sholat witir tersebut karena tidak niat lagi untuk melakukan sholat selanjutnya. Pendapat kedua ini mengatakan bahwa tidak boleh lagi dia melakukan sholat selanjutnya. Kelompok yang ketiga mengatakan apabila seseorang melakukan sholat witir, lalu dia ingin sholat kembali di malam hari ketika bangun, maka orang tersebut disuruh menambah rakaatnya pertama sekali 1 rakaat. Karena tadinya witir 3 rakaat. Jadi ditambah 1 untuk digenapkan, membatalkan witir yang sebelumnya, sehingga terhitung menjadi genap. Baru dia boleh melakukan sholat selanjutnya. Jadi ada 3 pendapat ulama dalam bab ini. Sebenarnya kalau kita merujuk, misalkan di Indonesia sendiri sudah diterjemahkan kitabnya, yaitu Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah karangan
Syekh Sayyid Sabiq itu salah seorang ulama Al-Azhar yang terkenal. Beliau menuliskan terkait dengan masalah ini. Kata beliau, pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, dibolehkan melakukan salat kembali setelah kita melakukan salat witir. Sebaliknya, bagi seseorang yang belum tidur, kata beliau, maka juga dibolehkan melakukan salat tahajud. Meskipun ada ulama yang berpandangan tidak boleh salat tahajud kecuali setelah bangun tidur. Beliau kemudian mencoba untuk berjalan pada jalan tengah yang lebih moderat untuk menggabungkan kedua pendapat ini. Kata beliau, yang paling afdal melakukan salat tahajud adalah orang-orang yang melakukan tidur terlebih dahulu baru kemudian bangkit dan melakukan salat tahajud. Akan tetapi, tambah beliau, kalau sekiranya orang tersebut tidak bisa tidur, seperti di Indonesia kan ada bapak security yang kerja nggak tidur-tidur. Bayangkan kalau kena shift malam, dia pengen tahajud, maka dia tidak pernah bisa tahajud karena dia belum tidur malam. Maka kata beliau, bagi orang yang punya kesibukan sehingga tidak bisa tidur di malam hari, maka boleh melakukan sholat tahajud meskipun belum tidur. Ini kata Syekh Sayyid Sabiq. Nah, alhamdulillah kita mungkin ada yang sudah tidur malam ini, mungkin ada yang belum tidur. Tidak ada masalah, kita tetap telah melakukan salat qiyamul lail atau salat tahajud sebanyak 8 rakaat. Dan yang luar biasanya, ini malam terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, doa apapun yang dipanjatkan itu makbul di sisi Allah. Malam besok keistimewaan itu sudah mulai berkurang. Hanya saja malam besok punya fadilah lainnya karena ada takbir. Tapi setelah itu kita tidak mendapatkan lagi keistimewaan di bulan ini. Ada 3 cara Allah menjawab doa kita. Karena kami sendiri pernah ditanyakan, Ustaz, saya sering berdoa kepada Allah. Kadang-kala lama saya berdoa, tapi kok rasa-rasanya tidak dikabulkan oleh Allah. Apa rahasianya Allah tidak mengabulkan doa saya? Para ulama hadis, begitu juga para ulama akidah dan tasawuf sudah menjelaskan bab ini. Ada 3 cara Allah menjawab doa kita. Hakikatnya semua doa itu diijabah oleh Allah. Jadi dalam hati kita harus ada satu keyakinan bahwa Allah tidak pernah menolak doa kita. Jangan pernah menghakimi Allah dengan keegoan kita, bahwa seakan-akan Allah tidak pernah mendengar doa hambanya. Allah selalu menjawab doa kita. Permasalahannya bukan di Allah, tapi di kita. Karena kita menggunakan syarat kita supaya Allah menjawab doa kita. Ada orang minta BMW. Ya Allah, malam ini malam terakhir Ramadan, saya minta besok, ya Allah saya harus ada BMW. Ternyata sampai besok, sampai takbiran gak ada BMW-nya. Apakah doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Para ulama mengatakan begini. Bagian yang pertama Allah mengijabah doa seseorang. Allah tidak mengijabah, tidak menjawab doa berdasarkan keinginan. Allah menjawab doa berdasarkan kebutuhan. Maka jika ada orang yang minta BMW, minta gedung 4 lantai, minta istri 4 sekaligus, enggak diijabah oleh Allah, jangan hakimi Allah dengan ego kita. Karena kita enggak butuh, cuma pengen. Allah nggak ngasih yang kita pengen. Kalau Allah ngasih yang kita inginkan, maka tak cukup dunia ini untuk memenuhi keinginan manusia. Kita, kalau hari ini punya motor, berdasarkan keinginan, esok hari kita pengen punya mobil. Kalau esoknya Allah kasih mobil, kita pasti minta helikopter. Begitu Allah kasih helikopter, kita pasti minta lagi supaya punya kapal laut.
Kalau Allah kasih kapal laut, kita minta lagi kapal terbang. Kalau sudah dikasih semuanya, kita minta laut supaya jadi milik kita. Kita minta langit jadi milik kita. Kita minta sungai jadi milik kita. Kita minta gunung-gunung pun jadi milik kita. Lama-kelamaan kita pengen malaikat jadi pembantu kita. Itu kalau bicara keinginan. Makanya Allah kami ijabah doa berdasarkan keinginan. Allah ijabah doa berdasarkan kebutuhan. Tapi orang yang berdoa yang tidak diijabah berdasarkan keinginan, itu pahalanya tetap Allah catat. Berapa banyak anak muda yang berdoa, ya Allah kirim aku jodoh ya Allah, tapi Allah belum kirim jodohnya. Bahkan lama setelah itu baru dia mendapatkan pasangan hidupnya. Tapi dia setelah lama berdoa kepada Allah, baru Allah ijabah. Apa akibat dari doa yang tidak diijabah atau diijabah dalam waktu lama? Masuk pada bagian yang kedua. Allah simpan doa tersebut untuk hari akhirat. Bayangkan ketika kita datang di hari akhirat, lalu kita ditimbang, dihisab oleh Allah. Begitu Allah menghisab kita, ternyata timbangan di sebelah kiri lebih berat dari timbangan sebelah kanan. Dalam arti yang lain, kita lebih layak jadi penduduk neraka dibanding penduduk surga. Berdasarkan doa yang lama diijabah oleh Allah tadi, Allah keluarkan doanya. Oh, si hamba ini, si fulan ini punya doa dulu. Dia minta jodoh kepadaku. Khusyuk doanya, ikhlas dia mintanya. Tanpa ria dia memohonnya. Keluarkan doa tersebut, diletakkan di timbangan sebelah kanan. Sebab dengan doa yang didepositokan oleh Allah untuk hari akhirat, itulah tiba-tiba timbangan yang sebelah kanan pun kemudian menjadi lebih berat dari timbangan sebelah kiri, yang membuat kita dari penduduk neraka menjadi penduduk surga. Itu cara kedua Allah mengijabah doa. Mana contoh doa ini yang bentuk begini yang ada di dalam Al-Quran? Doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, itu kisahnya tentang Siti Maryam. Siti Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria kembali ke mihrab. Mihrab itu seperti kita ya, masjid seperti ini. Ketika kembali ke masjid di mana Siti Maryam diletakkan oleh Nabi Zakaria, beliau melihat selalu ada makanan. Siapa yang ngasih makanan ini? Direkod oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Qala anna laki hadza. Hai Maryam, kamu ini bisa dapat makanan begini, siapa yang ngasih? Apa jawab Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Wahai pamanku Zakaria, ini asalnya dari Allah. Allah yang langsung memberikan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau ngasih rezeki, Allah nggak pernah perhitungan sama sekali. Nabi Zakaria belajar dari doanya Siti Maryam. Cerita ayatnya berlanjut. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalimat hunalika tidak lama kemudian, karena hunalika itu bentuk pendek dari kata hunaka yang artinya di sana. Di sana itu lebih pendek waktunya. Belajar dari situ, melihat fenomena itu, Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kami anak keturunan, sedangkan Engkau Maha mendengarkan doa. Tahukah kita kapan doa itu diijabah oleh Allah? Ketika beliau dan istrinya sudah tua. Datang malaikat ketika beliau salat di mihrab, ketika berdiri. Bahkan Nabi Zakaria kaget, nggak percaya doanya dikabulkan di waktu tua. Lalu mengatakan, qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Bagaimana mungkin aku bisa punya keturunan? Aku ini sudah tua. Istriku ini sudah menopause, sudah nggak menstruasi. Secara medis, perempuan yang sudah menopause mustahil punya anak. Tapi kuasa Allah bercerita dengan hal yang lain. Inilah bentuk cara Allah mengijabah doa. Kalau Nabi diijabah doanya ketika sudah sangat tua, masa kita baru seminggu kemarin berdoa pengen dijawab minggu ini? Kita bukan Nabi, malu sama Allah.
Maka setiap permintaan kita ke Allah ketika tidak diterima oleh Allah, yakinilah doa itu akan diijabah oleh Allah satu hari nanti. Kalau tidak dijabah, akan disimpan oleh Allah untuk deposito di hari akhirat. Kalau tak deposito oleh Allah, Allah akan ganti permohonan yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan di dunia. Ada orang tak dikasih rezeki banyak, tapi Allah kasih keturunan yang soleh. Ada orang tak dikasih istri yang cantik, tapi Allah kasih istri yang solehah. Bukankah itu bagian dari ijabahnya Allah terhadap doa? Jadi karena itu kaum muslimin, ini malam terakhir kita di bulan Ramadan. Besok semua doa kita masih makbul di sisi Allah sampai terbenamnya matahari. Banyak-banyaklah berdoa. Minimal minta, ya Allah, akhiri kami di bulan Ramadan ini dengan akhir yang indah. Waqtim Ramadanana bihusnil khatimah. Tutup Ramadan kami ya Allah dengan cara yang paling indah. Bulan ini kami sudah i'tikaf, bulan ini kami tahajud, bulan ini kami tarawih, bulan ini kami mencoba mengkhatam Al-Quran ya Allah, yang belum pernah kami lakukan di bulan-bulan yang lain. Jadikan bulan ini ya Allah sebagai bulan yang istimewa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai renungan. Sudah 3:30 karena harus sahur. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran bagi jamaah karena ini pertemuan kita terakhir sebelum Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa ja'alakum wallahu minal faizin wal aidin wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, lalu kita diberikan oleh Allah sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan menuju kepada kemenangan, dan di setiap tahunnya Allah berikan kebaikan kepada kita. Ada hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان